Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. Kali ini gue akan berandai-andai apa yang terjadi jika Lee Kuan Yew memimpin Indonesia dan menerapkan strateginya untuk menjadikan Indonesia negara maju. Lee Kuan Yew adalah pemimpin yang paling gue kagumi. Hampir semua bukunya gue udah baca, biografinya pun gue juga udah baca. Bayangkan sosok visioner yang berhasil mengubah Singapura dari negara kecil berpenghasilan rendah menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Dan sekarang kita kasih tugas untuk memimpin Indonesia. Beliau pernah berkata, suatu bangsa menjadi hebat bukan karena ukurannya, tapi tekad, persatuan, ketangguhan, disiplin rakyatnya, serta kualitas para pemimpinnya lah yang memastikan tempat terhormat dalam sejarah. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun Indonesia berpenduduk dan berwilayah jauh lebih besar daripada Singapura, tanpa disiplin dan kepemimpinan yang berkualitas, Indonesia tidak akan bisa maju pesat. Mari kita coba telaah satu persatu strategi ala Lee Kuan Yew yang mungkin akan diterapkannya di Indonesia, mulai dari reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan ekonomi berbasis teknologi, kebijakan urban planning dan pengendalian populasi, hingga perubahan budaya kerja dan penegakan hukum yang disiplin. Semuanya akan kita bahas mengacu pada pola pikir kebijakan Lee Kuan Yew, termasuk langkah-langkah berani yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Pertama, Lee Kuan Yew pasti akan melakukan reformasi birokrasi besar-besaran demi terciptanya pemerintahan yang efisien. Ia akan memangkas semua prosedur yang tidak perlu, menyederhanakan regulasi, dan memastikan good governance berjalan. Lee Kuan Yew ini adalah pemimpin yang dikenal sangat pragmatis dalam memerintah. Dia pernah mengatakan, "We are pragmatists. We don't stick to any ideology. Does it work? Let's try it. And if it does work, fine, let's continue. If it doesn't work, toss it out. Try another one." Mari kita coba, jika berhasil kita lanjutkan, jika tidak buang aja, coba yang lain. Artinya semua kebijakan diatur dari hasilnya, bukan dari cocok tidaknya teori atau dogma. Di Indonesia, pendekatan ini bisa berarti meniru kebijakan siapapun, entah itu dari barat maupun dari timur, yang terbukti sukses, lalu menerapkannya dengan penyesuaian lokal. Jika satu kebijakan tidak efektif, kita ubah arahnya. Pola pikir semacam ini belum ada di Indonesia, karena kita masih tersandera pola lama, yaitu ewuh pakai wuh. Dalam tata kelola pemerintahan, Lee Kuan Yew juga menekankan meritokrasi. Hanya orang-orang yang terbaik dan berintegritaslah yang dipilih untuk memimpin lembaga. Bukan rahasia lagi, di Singapura, ia menempatkan orang-orang yang berkemampuan tinggi, lulusan universitas top dunia, untuk duduk di posisi kunci pemerintahan. Lee Kuan Yew melakukan ini agar kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh ahlinya saja. Di Indonesia, bisa dibayangkan Lee Kuan Yew akan menata ulang struktur kabinet dan birokrasi. Pejabat dipilih berdasarkan prestasi bukan koneksi. Mereka akan diberikan target kinerja yang jelas dan dievaluasi ketat. Pejabat yang tidak kompeten atau hanya duduk manis, kita singkirkan. Gaya kepemimpinan Lee yang tegas ini mengingatkan kita bahwa beliau pernah berkata, "Saya tidak peduli dengan voting dalam metode bernegara. Jika Anda tidak bisa memaksa atau tidak mau memaksa rakyat Anda mengikuti Anda bukanlah pemimpin." Keputusan berani yang diambil Lee Kuan Yew ini tidak selalu populer, karena baginya pemimpin sejati berani mengambil langkah sulit selama itu benar dan perlu. Bayangkan, misalnya pemangkasan birokrasi drastis. Reformasi seperti ini itu menuntut ketegasan yang luar biasa, dan Lee Kuan Yew terkenal tidak ragu dalam menempuh langkah demikian demi efisiensi. Pemberantasan korupsi akan menjadi agenda utama Lee Kuan Yew jika memimpin Indonesia. Karena salah satu kunci sukses Singapura berubah menjadi negara bersih adalah sikap zero tolerance terhadap korupsi. If anybody, any government official or any public servant has property which cannot be explained by a salary, he is presumed to be corrupt, and it is for him to prove that he obtained it without corruption. Bagaimana Lee Kuan Yew memberantas korupsi? Ia memulainya dari atas. Beliau pernah mengatakan, kita harus bersih dulu di puncak, baru ke bawah.
Kira-kira begitu prinsipnya. Intinya, pembangunan ekonomi versi Lee Kuan Yew berorientasi jangka panjang. Ia tidak segan berpikir 20-30 tahun ke depan. Meskipun Indonesia ini negara demokrasi ya, di mana siklus pemilunya tuh 5 tahunan sekali. Tapi saya yakin Lee Kuan Yew versi Indonesia akan menanamkan pola pikir lintas rezim, rencana pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan. Mungkin ia akan membentuk semacam Bappenas super yang isinya teknokrat handal yang kebijakannya tidak mudah diotak-atik politik jangka pendek. Dengan demikian, fondasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi bisa tegak menuju Indonesia sebagai negara industri maju, bukan lagi sekedar pengekspor bahan mentah. Lee Kuan Yew pernah berkata, "Saya percaya bahwa yang dibutuhkan sebuah negara untuk berkembang adalah disiplin daripada demokrasi." Euforia demokrasi yang berlebihan ini menyebabkan situasi tak disiplin dan kacau yang menghambat pembangunan. Dalam konteks ekonomi bisa diartikan Lee Kuan Yew akan fokus memastikan disiplin pembangunan daripada terlalu banyak berdebat tanpa ujung. Dan bagaimana terkait dengan tata kota? Bayangkan, Jakarta ditangani ala Singapura. Lee Kuan Yew mungkin akan menerapkan pembatasan kendaraan pribadi secara ketat, bisa melalui ERP di jalan-jalan seperti di Singapura, ataupun sistem kuota kepemilikan mobil seperti di Singapura, sehingga jumlah mobil terkendali. Transportasi umum akan dibangun secara besar-besaran, MRT, LRT, bus terpadu, semuanya ditingkatkan secara kapasitas dan jangkauannya. Di Singapura, Lee Kuan Yew berhasil membuat warganya lebih memilih naik transportasi publik daripada naik mobil pribadi. Hal serupa pasti diupayakan di kota-kota Indonesia untuk mengurai macet. Nah, sekarang soal pemukiman kumuh dan perumahan. Lee Kuan Yew terkenal dengan program HDB, Housing Development Board, yang menyediakan rumah susun terjangkau dan layak bagi hampir seluruh warga Singapura. Jika memimpin Indonesia, sangat mungkin ia menggerakkan proyek nasional pembangunan rusun atau apartemen rakyat di kota-kota besar, menggantikan area kumuh. Warga yang tinggal di bantaran kali atau lahan ilegal akan direlokasi ke hunian vertikal yang bersih dan manusiawi, lengkap dengan fasilitas umumnya. Tentu ini bukan barang baru di Indonesia, tetapi sering terkendala dengan konsistensi dan penolakan. Gaya Lee Kuan Yew yang tegas ini akan membuat kebijakan relokasi ini berjalan dengan cepat. Tentunya dengan solusi ya, warga yang dipindah tetap memiliki mata pencaharian dan komunitas di tempat baru. Lee Kuan Yew juga sangat peduli dengan kebersihan dan ketertiban kota. Singapura dijuluki kota terbersih, salah satunya berkat aturan yang ketat yang ia terapkan. Denda berat bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan, meludah di jalan atau mencemari lingkungan. Di Singapura hukumannya sangat tegas. Peraturan yang kecil tapi berdampak yang besar. Misalnya larangan buang sampah sembarangan. Sanksinya ini bisa denda sampai di penjara. Lee Kuan Yew pernah mengakui betapa sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat. Bahkan ia pernah berkata, "The difficult part was getting the population that's been behaving like a third world to start behaving like the first world." The difficult part was getting the people to change their habits so that they behave more like the first world citizens, not the third world citizens spitting and littering all over the place. Artinya bagian yang tersulit adalah membuat orang-orang mengubah kebiasaan mereka agar berperilaku layaknya warga negara dunia pertama, kelas pertama, bukan warga dunia kelas ketiga yang meludah dan membuang sampah sembarangan. Dan dia berhasil melakukan itu, dan Singapura melakukan itu melalui pendidikan publik, penegakan hukum kecil-kecilan, dan lain-lain. Di Indonesia, apakah bisa terjadi sama yang seperti itu? Bisa. Dilakukan kampanye nasional kebersihan secara perlahan di ruang publik, mulai dari sekolah, media, RT, RW. Mungkin ada slogan budayakan malu buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Tidak hanya infrastruktur fisik dan ekonomi, Lee Kuan Yew pasti akan mendorong reformasi sosial, khususnya budaya kerja di Indonesia. Karena salah satu kelebihan dari Lee Kuan Yew adalah kemampuannya mengubah mindset masyarakat agar selaras dengan visi kemajuan. Di Singapura, ia menanamkan nilai-nilai disiplin seperti kerja keras, hemat, pendidikan tinggi kepada masyarakat yang dulunya beragam kebiasaan. Tugas para pemimpin adalah menyediakan kerangka yang kuat di mana rakyat bisa belajar, bekerja keras, produktif, dan mendapatkan imbalan yang sesuai, punish and reward. Dan ini tidak mudah dicapai. Dan andai Lee Kuan Yew memimpin Indonesia, kerangka itu mungkin akan dibangun dengan tangan besi berbalut visi jauh ke depan. Kita memang tidak hidup dalam alam fiksi
tersebut. Tapi bukankah strategi-strategi yang tadi kita sebutkan juga bisa kita adaptasi? Kita punya PR. Bisakah kita menerapkan visi strategi Lee Kuan Yew di Indonesia dengan versi kita sendiri? Semoga presiden kita mampu membawa kita ke Indonesia yang kita impikan. Ini adalah akhir dari episode What If Lee Kuan Yew Led Indonesia. Semoga skenario dan analisa tadi memberi inspirasi dan bahan renungan bagi kita semua. Thank you.